Let's abandon ship. Abandon ship. Ngeri coy. Semua orang harus meninggalkan kapal. Kerja di kapal pesiar, mungkin beberapa dari kalian taunya itu duitnya yang lumayan gede. Tapi kalian itu harus tahu juga resiko kalau kalian kerja di kapal pesiar. Di sini ada beberapa kejadian kapal pesiar yang terkenal. Ini Harmony of the Seas. Oh my god. Oh lolo. Ini belakangnya kapal pesiar ya. Kalau dilihat dari videonya, ini sudah dekat dengan portnya. Tapi tidak tahu kenapa kok pantatnya kapal pesiar si Harmony of the Seas ini nyenggol tempat portnya itu ya. Oh lo. Ini pastinya kapal ini bakalan diperbaiki dan bakalan melakukan dry dock agar tidak ada yang bocor karena itu nabraknya kan di bawah. Gue tidak tahu kenapa ya, padahal di kapal pesiar yang terbaru ini sudah disediakan alat yang canggih banget. Jadi parkir itu sudah disediakan mesinnya. Jadi bukan memakai manual kayak begitu ya. Jadi sudah ada sistemnya. Kok masih aja nabrak gitu loh. Mungkin karena ya sistemnya error atau human error, bisa saja. Carnival Legend versus Carnival Glory di Cozumel, Meksiko. Perhatikan ujung dan pantat kapal masing-masing ini. Oh, lagi dikit banget nih nabrak. Pasti nabrak. Soalnya kapalnya besar banget ya. Oh. Ngeri ya, ngeri. Hancur parah. Ini harus melakukan perbaikan dan pastinya itu krunya itu bisa saja ditransfer atau dipulangkan. Loh, ini gila ini. Ini sengaja ditabrakan karena di sini tempat para bangkainya kapal pesiar ya. Jadi kapal pesiar yang udah nggak berguna, udah nggak layak dipakai itu bakalan dibuang. Jadi ada tempat sampahnya kapal pesiar itu ada. Nggak cuma sampah plastik aja ada tempatnya. Kapal pesiar yang nggak berguna itu ada juga tempatnya coy. Nah ini kapal Norwegian Epic. Ini hampir sama kejadiannya dengan Harmony of the Seas, tapi ini yang di sampingnya ya. Yang di Harmony kan di buntutnya. Ini sudah sampai di port sebenarnya. Langsung tenggelam coy. Ngeri ya. Ini lagi satu ini pasti ditabrak. Susah coy, susah karena kapalnya tuh besar banget. Pasti ditabrak, kena. Tenggelam sudah. Tuh kan tenggelam. Ini kapalnya MSC Opera. Gila ya, sudah dikasih klakson ya masih tetap nabrak. Dilihat dari segi kapalnya itu udah miring banget. Udah miring, ini udah pasti nabrak ini. Gue nggak tahu sama orang-orang yang ada di sini nih, kenapa mereka masih bertahan di sana? Mereka itu uji nyali apa? Emang bosan hidup ya? Lari, jangan di sana. Lihat nih. Kapal di depannya tuh ditabrak. Wih, ini lupa ngerem ini kaptennya nih. Nah, ini kapalnya MSC ya. Kalian bisa lihat ini terjadi fire di lifeboatnya. Kalau kayak begini, ini pastinya 100% semua orang panik. Apalagi kalau ada tamu. Ngeri guys. Dilihat dari orang yang merekam ini masih dekat dengan daratan. Masih dekat. Ini masih beruntung. Kalau di tengah laut terjadi fire, ngeri guys.
Itu resiko pelaut yang kalian harus tahu. Coastal Concordia. Kapal pesiar Italia ini mengalami kecelakaan pada tanggal 13 Januari 2012 usai menabrak karang bawah laut di Isola del Giglio yang mengakibatkan 32 orang tewas. Nahasnya, kapten dan awak kapal meninggalkan kapal yang oleng itu terlebih dahulu. Padahal masih ada... Nah, dengar. Awak kapal dan krunya, semua krunya itu meninggalkan kapal pesiar itu terlebih dahulu. Itu artinya masih ada penumpang di dalamnya. Ada 300 penumpang yang belum diselamatkan. 300 penumpang itu lumayan banyak loh, belum diselamatkan. Gila banget. Untungnya helikopter dan perahu motor di kawasan itu sigap menyelamatkan mereka. Kalian perhatikan kapalnya dan lokasinya. Ini lokasinya itu dekat dengan bebatuan dan masih dekat dengan daratan. Apa yang terjadi kalau itu terjadi di dalam laut? Ini pastinya kapalnya pasti bakalan tenggelam karena tidak ada yang menumpang yang dari bawah. Karena ini kan masih dangkal ya. Kalau itu dalam dan kapalnya pasti bakalan tenggelam. Pasti itu. Sebelum kapal itu miring, semua tamu itu masih santai, enjoy, menikmati liburannya. Mari kita lihat situasinya kayak gimana. 1 hari before collision ya. Jadi 1 hari sebelum kejadian kapal miring itu. Nah, ini kaptennya, Kapten Francesco Settino ya. Ngeri banget ya. Sebelum kejadian itu semua orang happy, makan. Jadi kejadian itu nggak pernah ada yang tahu guys. Hidup dan mati orang itu nggak ada yang tahu. Tanggal 13 Januari 2012, 3 jam sebelum kejadian itu collision kalau nggak salah. Nah, ini kamar tamunya. Dan jam 9 malam itu udah miring itu udah miring coy. Itu udah miring kapalnya. Dan beginilah situasinya. Ini drillnya tuh harus diterapkan. Jadi kru itu harus siap-siap di section masing-masing. Don't stay here because this is quite dangerous. Semuanya tuh disuruh ke master station. Kalau kayak begini situasinya, itu tamunya itu tidak boleh memakai elevator. Liftnya itu tidak boleh dipakai. Semuanya tuh harus memakai tangga. Semua kru harus standby di emergency station masing-masing. Kalian situasinya tidur kek, masih kerja kek, buang kerjaan kalian harus standby. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi kita lihat saja. Ini situasi krunya ya, bartendernya. Itu krunya masih merapikan minuman. Gila coy. Harusnya krunya itu harus selamatkan diri coy. Ini di dapur berantakan semua. Gila nggak? Parah. Everything is under control katanya bilang begitu. Nah, di sini tamunya itu disuruh ke kamarnya dan disuruh tenang. Gila. Perhatikan tamunya, cara berdirinya itu sudah miring coy. Itu sudah miring banget. Dan ini tamunya disuruh ke kamar. Yang ngerekam ini ke kamar, beneran ke kamar. Kalau gue sebagai tamu ya, gue nggak bakalan berani ke kamar. Kalau gue sebagai tamu, gue bakalan diem di atas kapal atau di tempat yang dekat dengan lifeboatnya. Karena gue takut coy, kalau kapalnya itu miring seperti ini ya, itu bakalan susah untuk jalan. Bayangin, kalian bakalan susah untuk jalan karena barang-barang yang di kapal itu bakalan miring juga, jatuh, dan kalian susah untuk jalan. Itu piringnya jalan coy. Udah miring loh, udah miring. Ya ini yang gue maksud, kalau kita diam di kamar, itu jalannya bakalan susah menuju ke tempat yang bisa menyelamatkan kita, yaitu tempat yang dekat dengan bootnya kapal kecil itu. Shut the doors, shut all the water door immediately. Nah, water door itu yang di bawahnya itu ya guys, itu bakalan ditutup semua agar airnya itu tidak naik ke atas. Jadi kalau
airnya tuh naik ke atas, itu kapalnya tuh bakalan cepet tenggelam. Coy, ini jam 11 malam. Let's abandon ship. Abandon ship. Ngeri coy. Semua orang harus meninggalkan kapal. Ngeri banget. Tanpa basa-basi harus meninggalkan kapal. Betapa paniknya kalau kalian dengar abandon ship. Abandon ship. Ya. Ladies and gentlemen, semuanya itu harus menuju proceed to your master station. Semua orang located on deck 4. Jadi lokasinya tuh di lantai 4. Please put your life jacket. Crowded coy, crowded coy. Everyone shouting, semuanya berteriak pengen menyelamatkan diri. Dan yang petugasnya itu harus bisa mengontrol semuanya, harus bisa menenangkan semuanya. Sulit banget coy, situasi seperti itu. Nah, lab jaketnya kurang, lab jaketnya kurang, lab jaketnya kurang. Anaknya nggak dapat lab jaket coy. Kalau seperti begitu, kalian ditanya, misalnya kalian kru, kalian ditanya, tamunya yang nanya, gue perlu lab jaket. Gimana reaksinya? Mereka tamu, kita kru. Lab jaket itu nyawa kedua kita. Pusing untuk memutuskan apakah kita memberikannya, tapi kita harus tahu dulu lokasi-lokasi lab jaketnya itu di mana saja. Jadi itu sangat penting banget buat kalian sebagai kru. Di mana tempat lab jaket ekstra di kapal pesiar? Biasanya tuh ada di master station, dekat-dekat master station. Kalau kalian nggak tahu ya susah coy. Itu pentingnya kalian tahu tentang pengetahuan kapal pesiar. Nah, si keluarga ini yang ngerekam ini sudah naik kapal boat. Loncat dia coy. Too late, it's full, too late. Udah terlambat, udah penuh. Wih, ini udah miring ini. Ini udah miring, perhatikan ini. Ini udah miring. Udah miring banget ini. Wih, teriakannya loh. Nah, ini kalau kalian perhatikan, itu yang memegang kendali talinya itu ada, itu masih di kapalnya. Yang di dalam ini ada sopirnya dan ada beberapa kru. Di sini dicampur, tamunya tuh lebih banyak daripada kru. Krunya tuh kalau nggak salah ya, berapa? 15 kayaknya, 15 atau 8, gue udah hampir lupa. Ada sekitaran 15 kru dan sisanya itu tamunya. Ini bisa menampung ratusan orang ya, ratusan orang. Tidak terlalu banyak tapi ratusan orang. Ya, ratusan orang kalau nggak salah. Gue benar-benar lupa. Dan kalian bayangin kalau krunya itu yang memegang kendali lifeboat ini, yang menurunkan itu sudah tidak ada di kapal pesiar dan tiba-tiba masih ada tamu yang tersisa. Bagaimana itu tamunya bisa menyelamatkan diri? Cuma life jacket aja yang bisa menyelamatkannya. Kelihatan seperti ini ya, di sebelah kanannya ya. Ini apa ini? Oh, ini yang di lautnya. Ini yang kapal bagian yang tenggelam. Jadi seperti ini ya. Ini tim penyelamnya yang mengecek apakah masih ada korban di dalamnya. Nah, dilihat dari kejadian ini, kalau kita hubungkan ke drill yang sebenarnya itu, kalau drill sebenarnya itu ya, semua tamunya itu disuruh ke master station dulu. Pastikan tidak ada tamu yang ada di kamar dan dimanapun itu, pastikan semua tamu berada di master station. Ketika tamunya sudah berada di sana dan di saat itu krunya menuju ke master station, jadi krunya itu agak sedikit belakangan. Dan misalnya kalau terjadi seperti ini, itu pastinya bakalan panik banget, 100% panik dan harus bisa menyelamatkan diri juga. Susah untuk diungkapkan kalau situasi seperti ini. Kalau mengikuti aturan, ini nyawa taruhannya. Kalau kita tidak mengikutinya, itu tamu yang tidak tahu bagaimana caranya menurunkan lifeboat itu bakalan bingung bagaimana caranya menurunkannya. Jadi cukup sulit banget kalau situasi seperti ini. Itu saja untuk video kali ini. Semoga ada bayangan resiko jadi cloud. Bye bye.